Proses penerimaan terhadap sesuatu yang tidak mudah untuk kita terima membutuhkan daya upaya yang tidak mudah, yang keras, yang besar. Selain itu, bukan saja daya upaya yang kita perlu usahakan, tetapi juga daya percaya kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memampukan kita untuk dapat mengikhlaskan segala apa yang memang tidak mudah kita ikhlaskan, termasuk mengikhlaskan kehilangan. Sungguh tidak mudah, karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan harta benda yang kita sayangi, atau kehilangan apapun juga yang kita hadapi di dalam hidup, yang menjadi kebanggaan kita dan harus hilang, yang menjadi sebuah kesukaan kita dan harus lenyap. Dan pada saat itu kita sebenarnya sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengikhlaskan kehilangan. Karena keikhlasan itulah yang membuat iman kita naik kelas, makin dewasa, makin matang untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita, termasuk kehilangan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam Kejadian pasal 42 ayat 36 dan 43 ayat 14. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu Kejadian 43 ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. 2 ayat Kejadian 42 ayat 36 dan Kejadian 43 ayat 14 merupakan ungkapan dari seorang ayah yang mengalami kehilangan anak-anaknya. Yakub, dia mengalami kehilangan anak kesayangannya Yusuf, yang entah kemana, dijual oleh saudara-saudaranya, dan itu sungguh memilukan hati Yakub. Dia kehilangan anak kesayangannya itu. Lalu dalam proses di mana mereka sekeluarga mengalami masa kelaparan yang berat, sampai anak-anak Yakub yang lain harus pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan. Dan Yusuf yang sebenarnya sudah jadi penguasa di Mesir, itu lalu kemudian mengadakan berbagai macam pengujian. Dan Simeon ditawan di sana. Dan kali ini Yakub yang menerima penawanan Simeon, dia mengalami kehilangan 2 kali. Setelah Yusuf tidak ada, Simeon tidak ada, dan sekarang Benyamin pun mau dibawa untuk menjadi tawanan bagi Yusuf demi untuk mereka tidak kelaparan. Kita lihat bagaimana perasaan Yakub sebagai seorang ayah yang mengalami kehilangan itu. Namun Kejadian 43 ayat 14 ada sebuah perubahan perasaan yang tampaknya Yakub menjadi lebih kuat menghadapi masa yang berat itu. Selain kelaparan, mereka sekeluarga kehilangan segala macam makanan dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kali ini mereka juga harus mengalami kehilangan saudara, dan Yakub kehilangan anak. Sehingga ada ungkapan keyakinan Yakub yang berbeda dengan semula merasa pilu dengan dia kehilangan anak-anaknya. Kali ini dia mengatakan sebuah pengakuan iman untuk menerima kehilangannya. Dia mengatakan Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain beserta Benyamin kembali. Dan ungkapan Yakub, mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan.
Memang tidak mudah bagi Yakub untuk mengikhlaskan kehilangan anak-anak kesayangannya itu. Dan di dalam pasal 43 ayat 14 tampak pergumulannya ketika dia mengatakan, "Kalau aku terpaksa harus kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Ada nada ketidakrelaan sesungguhnya. Ada nada ketidakikhlasan sesungguhnya di balik ungkapan Yakub. Tetapi dia tidak bisa memilih, karena tanpa kehilangan anak-anaknya, dia akan tambah kehilangan makanan dan kebutuhan sehari-harinya yang akhirnya mereka bisa mati kelaparan di tanah tempat mereka tinggal. Karena itu ada sebuah ungkapan dalam keterjepitannya, dalam kondisi yang serba sempit dan begitu menyengsarakan. Akhirnya tampak keikhlasan dari Yakub. Dia mengatakan, "Jika terpaksa aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah juga aku kehilangan." Ada sebuah semula ketidakikhlasan sampai akhirnya dia menjadi ikhlas. Ada semula dia tidak dapat menerima sampai akhirnya dia bisa menerima. Dia bilang, "Kalau sampai harus aku kehilangan lagi, biarlah terjadi kehilangan itu." Memang tidak mudah ungkapan dari Yakub ini kita cerna. Tetapi apa yang dirasakan oleh Yakub ini juga perasaan banyak orang untuk mengikhlaskan kehilangannya. Entah kehilangan orang yang dikasihi karena berpulang ke rumah Bapa di sorga, atau mengikhlaskan kehilangan akan harta benda, atau kehilangan kesehatan menjadi sakit parah dan sulit menjadi pulih kembali, atau mungkin kehilangan pekerjaan karena memang kondisi sedang sulit dan makin banyak pengangguran akhir-akhir ini, atau mungkin kehilangan masa-masa indah, kenangan-kenangan yang begitu menyenangkan dan harus diganti dengan masa yang penuh dengan kesedihan. Mengikhlaskan kehilangan memang bukan seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses yang perlu untuk dijalani oleh setiap orang untuk mengikhlaskannya. Namun apa yang kita lihat dari sikap Yakub, yang akhirnya memang toh dia bisa menemukan kembali apa yang semula dia rasa hilang atau dia anggap hilang. Karena itu apa yang menjadi pelajaran buat kita, proses bagaimana Yakub dari sulit menerima sampai dia akhirnya berani menerima sebuah kenyataan akan kehilangan anak-anaknya. Ini mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang penting mengenai kehilangan. Karena toh semuanya yang ada pada kita akan hilang. Kita tidak akan selama-lamanya menggenggam apa yang menjadi harta milik kita. Kita juga tidak akan selama-lamanya bersama dengan orang yang kita kasihi. Ada masa di mana dia pergi meninggalkan kita, entah sementara atau selamanya. Dan juga ada masa kita mungkin akan kehilangan juga pekerjaan kita. Yang semula kita bangga-banggakan akhirnya itu harus hilang karena memang sudah selesai masa kerja kita, atau kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Atau kita kehilangan segala macam hal yang menjadi kekuatan kita jadi lemah, kesehatan kita, dan kita jadi sakit. Pada saat itulah kita dihadapkan pada sebuah kenyataan tentang Tuhan yang sungguh peduli kepada kita. Setiap orang bisa saja mengalami kehilangan. Tapi pada saat kita mengalami kehilangan, Tuhan bukan saja datang untuk menemui kita, tapi Dialah yang akan memampukan kita untuk mengikhlaskan kehilangan kita. Supaya kita bisa menemui Tuhan. Bukan saja menemukan Tuhan, tapi menemui, menjumpai Tuhan di tengah-tengah kehilangan kita. Mari kita belajar mengikhlaskan kehilangan kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami kehilangan. Berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Keikhlasan adalah tanda kenaikan kelas iman kita. Makin ikhlas, makin naik kelas. Dan makin kita mengikhlaskan kehilangan yang memang sulit untuk kita terima dan kita hadapi dalam hidup ini, sandarlah kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, seperti yang Yakub katakan, akan mampu menunjukkan belas kasihannya kepada setiap kita, supaya kita tidak terpuruk dalam kehilangan yang ada, tapi kita bisa mengikhlaskannya. Bahkan kita bisa menemui Tuhan. Kita ditemui Tuhan di tengah-tengah kehilangan kita. Jangan takut kehilangan. Tuhan akan selalu menjumpai kita dalam segala keadaan, termasuk masa-masa kehilangan kita. Kasih Tuhan melingkupi dan berkat Tuhan selalu menudungi kita. Amin.